Manfaat yang kedua dari krisis adalah bahwa krisis itu menjadi lahan persemaian iman. Orang-orang yang menghadapi krisis dan mau tahu manfaat krisis itu seperti apa, saya mau kasih kabar baik. Krisis adalah lahan yang baik untuk kita pertama-tama mengetahui iman kita, dan kita bisa memanfaatkan sebagai lahan untuk menumbuhkan iman kita. Amin. Orang yang sedang dalam ketakutan, seperti para murid tadi, waktu melihat dan merasa bahwa mereka dalam bahaya, langsung otomatis mereka berteriak, "Guru, tidakkah engkau tahu bahwa kami akan tenggelam?" Mereka ketakutan. Itulah sebabnya pada waktu Yesus selesai meneduhkan angin ribut, Yesus mengajukan pertanyaan, "Di manakah imanmu? Mengapa engkau takut?" Karena takut dengan iman itu seperti sebuah timbangan. Kalau imannya kuat, takutnya hilang. Kalau takutnya kuat, imannya hilang, ya kan? Jadi mari kita menggunakan krisis untuk menumbuhkan iman kita. Caranya bagaimana? Nah, Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita setia, kalau kita tabah, kalau kita terus meyakini di tengah krisis Tuhan menyertai kita, iman kita akan bertambah seiring dengan hikmat kita yang akan bertambah. Amin. Orang-orang yang punya hikmat yang banyak, hikmat itu menjadi rema kebenaran yang tidak akan keluar, yang tidak akan mudah pergi dari hidup kita, maka firman itu akan mendarah daging dan iman kita menjadi kuat. Dari mana kita bisa beriman? Kalau kita tidak mendengar. Kita sudah mendengar, kita meyakini, kita meneliti kebenaran. Kebenaran itu menjadi pegangan atau landasan kita untuk melangkah. Itu yang saya sebut iman kita. Nah, memang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, justru tantangan krisis membuat orang meninggalkan iman. Apakah ada? Banyak, ya kan? Ada orang-orang yang dulu kalau semua jalan dengan baik, gaji lancar, kesehatan, dalam keluarga semuanya baik-baik saja, suasana rumah tangga normal. Oh, mereka bisa datang ke gereja menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, begitu semangat bilang haleluya. Semua orang bisa bilang, semua orang bisa melakukan, semua orang bisa datang ke gereja dengan spirit yang seperti itu kalau semua jalan dengan baik. Tunggu waktunya. Ketika krisis datang, ketika ekonomi mulai memburuk, ketika anak-anak sakit, ketika masa depan tidak menjanjikan, masihkah kita bisa datang kepada Tuhan? Masihkah kita berdoa? Masihkah kita sanggup bersyukur? Tidak gampang. Kita harus belajar kepada seorang yang namanya Ayub, atau dalam bahasa Ibraninya Hiob, yang artinya yang teraniaya. Hidupnya, nasibnya mirip seperti kisahnya. Ayub adalah seorang yang kaya raya, konglomerat dari Arab Saudi bagian utara. Orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Oh, dia diberkati dengan 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor onta, 1.000 lembu, 500 pasang keledai, dan 10 anak yang cantik dan tampan. Dalam waktu sekejap, semua yang dimiliki lenyap. Kambingnya semua disambar petir. Hanya satu yang selamat, yaitu gembala yang melaporkannya. Tidak lama setelah itu dia mendengar berita lagi. Ada penjarah, pencuri, perampok yang menghabisi semua unta-untanya. Apa yang terjadi? Hanya satu yang selamat yang melaporkannya. Tidak lama setelah itu dia mendengar berita bahwa 10 anaknya mati kerobohan rumah karena gempa bumi. Tidak lama lagi dia menderita sebuah penyakit yang namanya Shehin atau penyakit lepra ganas, yang membuat badannya hancur dan bau dan dia harus tinggal di tempat sampah. Ayub menderita. Belum lagi teman-temannya yang datang mulai melecehkan dan menyukuri orang. Dia bilang, syukur kamu. Ini semua karena kamu telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tidak mungkin orang benar menderita, katanya. Ayub sakit hati. Tapi dia tidak berdosa dengan bibirnya, dengan lidahnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia masih sanggup bersujud dan mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku akan kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara-saudara, dia masih mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Sanggupkah kita memuji saat hidup kita diuji? Sanggupkah kita menyanyi waktu ujian demi ujian datang silih berganti? Hanya iman yang memampukan kita melakukan itu. Pada waktu
Ayub sudah terhimpit oleh kata-kata yang menyakitkan, Ayub masih bisa mengeluarkan kata-kata, enggak apa-apa, kamu sudah 19 kali menyakiti aku, tetapi kalau aku toh mati dengan kulit lengket di tulang, tidak apa-apa, aku akan melihat Allah, karena aku tahu bahwa penebusku itu adalah Allah yang hidup. Luar biasa kan saudara-saudara? Tidak heran Ayub dijuluki sebagai the hero of faith, pahlawan iman. Kenapa? Oleh karena imannya yang luar biasa, imannya yang betul-betul menakjubkan, layak menjadi panutan. Mengapa dia dijuluki sebagai pahlawan iman? Karena di tengah gelombang badai musibah malapetaka, ia tetap setia kepada Tuhan. Yang membuat kita tetap setia adalah iman di tengah-tengah pencobaan dan pergumulan. Kita mengetahui kualitas imannya Ayub karena persoalan, karena krisis, karena tantangan. Mau tahu kualitas iman saudara? Saat saudara menghadapi tantangan. Saat beras sudah tidak ada, uang di dompet sudah tidak ada, anak-anak sakit, persoalan datang silih berganti. Masihkah kita menyebut Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Masihkah kita bisa berseru haleluya dan menyembah Tuhan? Iman saudara yang akan menolong saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Rasul Petrus juga mengatakan maksud semuanya itu apa? Aniaya, penindasan, kesulitan ialah untuk memurnikan imanmu. Pak John Maxwell mengatakan satu-satunya yang menghalangi burung terbang dengan kencang di udara, yang menghalangi adalah udara. Tetapi kalau udara tidak ada menurut hukum aerodinamika, maka burung tidak bisa terbang. Ia bisa jatuh. Satu-satunya yang menghalang speedboat melaju di atas air laut, yang menghalangi adalah air. Tapi kalau air tidak ada, speedboat itu mangkrak, tidak bisa gerak kemana-mana. Satu-satunya yang bisa menghalangi iman kita bekerja dan bertumbuh adalah tantangan, persoalan, pergumulan. Tapi kalau semuanya itu tidak ada, iman kita tidak bisa bertumbuh. Amin. Pikirkanlah itu. Think all as a joy. Perhatikanlah itu, perhitungkanlah itu, perkirakanlah itu, anggaplah itu sebagai kebahagiaan saudara-saudara. Apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, disitulah iman kita bertumbuh. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara, bagian yang ketiga dari kuasa krisis, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan bahwa krisis tidak selalu jelek, karena krisis itu jaraknya dekat dengan mujizat. Amin. Krisis itu selalu mendahului mujizat. Kalau saudara tidak percaya, mari kita lihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berapa banyak Allah melakukan mujizat kepada umat Israel. Dan sebelum mujizat itu terjadi, lebih dahulu ada banyak krisis. Ingat pada waktu mereka ingin keluar dari Mesir menuju ke tanah Israel. Berapa banyak di antara mereka yang mulai mengatakan, kami akan mati. Mengapa kamu mengajak kami menyeberang atau mengajak kami pergi dan menghadapi kesengsaraan seperti ini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Saudara-saudara, saat mereka diperhadapkan dengan jalan buntu seolah-olah karena di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar mereka, Tuhan mengatakan kepada Musa, angkatlah tongkatmu ke arah laut. Dan apa yang terjadi? Laut itu tiba-tiba terbelah dan mereka bisa berjalan. Mujizat terjadi. Waktu mereka sampai di seberang, mereka kehausan dan mereka mulai berteriak, kami mengalami krisis air. Allah mengatakan kepada Musa, gunakan tongkatmu dan pukulkan kepada batu itu. Air mulai keluar. Saudara-saudara, waktu mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan, tidak makan daging begitu lama, mereka mulai mengatakan, lebih baik kami kembali ke Mesir. Kami menghadapi krisis pangan, tidak ada makanan yang enak, kami mulai kelaparan. Tuhan mengatakan kepada Musa supaya umat Israel berdoa, Tuhan mengirimkan burung puyuh dan roti mana. Saudara-saudara, krisis tidak selalu jelek. Amin. Karena krisis jaraknya serambut dengan mujizat.